wabarakatuh. Kali ini bersama Ustazah Yakut, anak-anak akan belajar materi Bahasa Indonesia dan BKN, tema 1, subtema 4, mengenal pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Disiapkan bukunya ya. Pada subtema 1 yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang cara merawat tanaman. Sekarang kita akan belajar tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anak pasti punya tanaman ya di rumah ya. Nah, apakah anak-anak pernah mengamati bagaimana pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Mari kita pelajari bersama. Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Sama halnya dengan manusia, perkembangbiakan pada tumbuhan juga dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan atau anakan. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tapi juga tanpa bantuan manusia. Apa saja caranya? Yang pertama adalah dengan cara spora, kemudian umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Tumbuhan yang berkembang dengan spora, contohnya ada pada tanaman jamur. Spora ini tidak terlihat oleh mata, tetapi kalau kita ingin melihatnya, harus dengan bantuan kaca pembesar atau lup dan juga mikroskop. Pada spora, terdapat yang namanya kotak spora atau sporanium. Kotak spora yang berisi sejumlah spora tadi, ratusan bahkan jutaan spora, kemudian setelah matang akan pecah dan spora-spora tersebut berterbangan, tertiup angin, kemudian sampai di tempat-tempat yang mendukung pertumbuhannya. Contohnya misalkan jatuh di tanah yang subur, nantinya akan menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman lain yang berkembang dengan spora adalah tumbuhan paku dan lumut. Pernahkah anak-anak mengamati di kamar mandi ada semacam tumbuhan yang menempel di dinding dan berwarna hijau? Nah, itu adalah salah satu contoh tumbuhan lumut. Apakah anak-anak mengembangbiakannya? Tentu tidak, karena biasanya tumbuhan lumut yang tumbuh di dinding-dinding rumah itu bersifat merugikan karena bisa merusak. Sekarang, perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Umbi ini bermacam-macam. Ada yang berbentuk umbi lapis. Contohnya ada pada tanaman bawang merah. Kalau kalian mengiris bawang merah, kalian pasti melihat lapisan-lapisan ya. Nah, itu adalah bentuk umbi lapis. Kemudian ada yang berbentuk umbi akar. Contohnya ada pada tanaman ketela. Kemudian ada umbi batang. Contohnya ada pada tanaman kentang. Sekarang kita akan mempelajari apa itu rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya rizoma ini adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Contohnya ada pada lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Nah, berarti kalau misalkan anak-anak mengambil jahe, sepotong jahe, itu sebenarnya adalah batang yang tertanam di dalam tanah, bukan merupakan umbi.
Nah, kemudian kita juga mengenal istilah geragi. Apa sih geragi itu ya? Kalau tadi rizoma itu adalah batang yang menjalar di dalam tanah, geragi adalah kebalikannya. Kalau geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Jadi, kita tetap bisa melihat dengan mata. Contohnya ada pada tanaman stroberi. Coba yang punya tanaman stroberi, nanti diamati ya. Batangnya kan tidak ada di bawah tanah, tetapi tetap menjalar di permukaan tanah. Kemudian kita juga mengenal istilah tunas. Nah, tunas ini adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Apakah anak-anak pernah melihat pohon pisang? Pasti ada tumbuhan atau pohon pisang kecil di sebelah pohon pisang yang besar. Nah, itu adalah contoh tunas atau tumbuhan anakan pada tanaman pisang. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas adalah tebu, bambu, dan yang lain. Ada juga tanaman pada cocor bebek, itu juga tunas, tetapi namanya tunas adventif. Tunas daun atau tunas adventif itu sama halnya pada tumbuhan lidah buaya. Itu kalau anak-anak melihat seperti duri-duri ya di sekeliling daunnya, itu merupakan tunas adventif. Sekarang kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Kalau perkembangbiakan vegetatif alami tadi tanpa bantuan manusia, vegetatif buatan ini dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya apa? Secara stek, cangkok, mengenten, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Kita akan pelajari satu persatu. Apa sih stek ya? Stek adalah dengan cara menanam bagian tumbuhan yang sudah dipotong. Contohnya, anak-anak punya tumbuhan singkong, kemudian batangnya dipotong menjadi beberapa bagian dan potongan-potongan tersebut ditanam atau ditancapkan ke dalam tanah, nantinya akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Itu adalah stek. Sekarang kita akan belajar tentang mencangkok. Mencangkok itu adalah dengan cara menempelkan sabut kelapa yang sudah berisi tanah atau bisa juga dibungkus plastik pada kulit batang tumbuhan yang sudah dibersihkan. Nah, contohnya misalkan anak-anak punya tanaman mangga, ya. Kemudian anak-anak ingin menanam tumbuhan mangga tersebut tapi dengan cara yang lebih cepat. Maka cara yang efektif adalah dengan cara mencangkok. Caranya adalah anak-anak memilih dahan pohon mangga tersebut yang sehat, yang kuat, dikerok atau dikupas kulitnya sampai dibersihkan ke bagian yang terdalam sampai hilang kambiumnya. Kambium itu biasanya berwarna hijau ya, jadi kupas kulitnya, kulit batangnya itu dikerok sampai bersih, sampai hilang bagian yang berwarna hijau. Kemudian setelah bersih, ambil sabut kelapa, isi tanah, ya, diisi dengan tanah secukupnya. Ambil tanah, kemudian diletakkan di sabut kelapa tadi, atau bisa juga dengan plastik ya, atau kresek, dimasukkan tanah, kemudian digunakan untuk membungkus batang yang sudah dikerok tadi, yang sudah dibersihkan. Nah, kemudian kalau sudah tumbuh akar ya atau semacam tunas, tumbuhan baru, itu baru kemudian dipindahkan ke tanah atau pot yang lain. Nah, itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan secara mencangkok. Kemudian kita mengenal istilah merunduk. Apa sih merunduk ya? Merunduk
Maksudnya adalah perkembangbiakan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang satu tanaman pada tanah. Caranya, misalkan pada tanaman apel, anak-anak tinggal melengkungkan dahan pohon apel tersebut ke dalam tanah, ya, sampai menyentuh tanah, kemudian ditimbun dengan tanah lagi ya, batang yang sudah menyentuh itu tadi. Kemudian nantinya akan tumbuh akar dan tumbuh pohon yang baru, apel yang baru. Nah, itu perkembangbiakan dengan cara merunduk. Kemudian mengenten. Mengenten adalah menyambung dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Mengenten ini bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Contohnya pada tanaman tomat. Kalau misalkan anak-anak punya dua jenis tomat. Tomat A merupakan jenis tomat yang berbuah besar, tetapi rasanya masam atau kurang enak. Sedangkan tomat B, tumbuhan tomat B, ini buahnya kecil-kecil, tetapi rasanya manis. Nah, anak-anak ingin menggabungkan dua sifat unggul tersebut, yaitu berbuah besar, tetapi rasanya juga manis. Cara yang paling tepat adalah dengan cara mengenten. Bagaimana caranya? Tetapkan dulu yang menjadi tumbuhan induk yang mana. Misalkan anak-anak karena pingin tumbuhan itu tomatnya besar, ya, yang berbuah besar, maka tomat yang berbuah besar itu tadi dijadikan tanaman induk, ya, dipotong batangnya secara menyilang atau diagonal. Kemudian tumbuhan tomat yang lain, yang sifatnya lain, berbuah kecil tapi rasanya manis, juga dipotong menyilang, ya. Jadi disambungkan, kemudian diikat, bisa dengan tali rafia, bisa dengan plastik. Nah, ada syaratnya, kedua batang yang disambung harus mempunyai ukuran yang sama besar. Jadi memang benar-benar dipilih batang yang akan disambung dengan cara mengenten ini ukurannya sama. Jadi nanti tumbuhnya menjadi buah tomat yang berbuah besar dan memiliki rasa yang manis karena merupakan gabungan dari dua pohon atau dua induk tadi. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengenten. Kemudian yang terakhir adalah sistem kultur jaringan. Apa sih sistem kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Jadi tidak sembarang media tanam, bukan tanah ya nak ya. Media tanamnya berupa gel atau agar-agar, tapi bukan agar-agar yang biasa dimasak oleh mama, bukan. Tetapi agar-agar atau media tanaman yang berupa gel itu terbuat dari larutan-larutan atau zat-zat yang memang nantinya akan berfungsi untuk membantu pertumbuhan tanaman. Dan biasanya sistem kultur jaringan ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Membuat medianya saja harus benar-benar dikontrol dengan suhu tertentu. Biasanya dilakukan di laboratorium ya nak ya, tidak bisa macam-macam. Kalau medianya ditumbuhi oleh tanaman yang lain, maka bisa dikatakan bahwa kultur jaringan yang dibuat itu gagal. Jadi misalkan anak-anak mau menumbuhkan jamur jenis tertentu yang sudah langka, bisa dengan sistem kultur jaringan. Tetapi kalau misalkan di media tanam yang berupa jelly atau agar-agar itu tumbuh jamur jenis lain, maka harus mengulang dari awal. Nah, ini makanya sistem kultur jaringan ini membutuhkan waktu yang relatif lama dan cukup sulit, harus dilakukan oleh ahlinya ya, karena memerlukan persyaratan seperti tempat dengan suhu yang tertentu. Kemudian kita
akan belajar perkembangbiakan generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Maksudnya bagaimana? Tentu membutuhkan alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Nah, pada bunga ini ada yang dinamakan bagiannya putih dan ada juga yang dinamakan benang sari. Nah, putih ini sebagai alat perkembangbiakan betina atau yang perempuannya ya. Dan benang sari ini adalah sebagai alat perkembangbiakan jantan atau yang laki-laki. Nah, kalau serbuk sari yang terdapat pada benang sari berupa serbuk ya, itu kemudian menempel di kepala putik, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nantinya akan menjadi biji. Nah, kita akan belajar di pembelajaran 2 ini, kita mengenal biji. Tadi sudah Ustazah jelaskan, kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan ditandai dengan bertemunya serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari itu ya, serbuk sari yang menempel di kepala putik, kemudian tumbuh menjadi bunga, kemudian bunga menjadi biji, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian yang terdapat pada biji, sehingga nantinya bisa menjadi tumbuhan baru. Apa ya kira-kira isi biji? Nah, apakah anak-anak pernah membelah biji mangga? Kalau belum pernah, nanti dicoba di rumah ya. Sekarang Ustazah terangkan. Pada biji terdapat bagian luar ya. Ini yang disebut selimut biji. Fungsinya adalah untuk melindungi biji. Kemudian ada bagian dalam ya. Ini berbentuk seperti bayi ya, Nak ya. Nah, sama pada manusia janin bayi itu juga berbentuk seperti kacang dulunya ya. Nah, ini ada bagian inti yang disebut embrio. Nah, embrio inilah yang nantinya akan berkembang menjadi calon tumbuhan baru. Kemudian, bagian lain ada yang dinamakan dengan kotiledon. Apa sih kotiledon itu? Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sama seperti bayi atau janin yang membutuhkan makanan dan mendapatkan makanan dari ibu, maka biji juga mendapatkan makanan dari bagian yang disebut sebagai kotiledon. Kalau tadi kita belajar tentang bagian-bagian biji, sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Pada penjelasan awal, disebutkan bahwa alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu terdapat pada bagian bunga. Bagian bunga itu sendiri terdiri dari tangkai bunga, kemudian kelopak. Kelopak ini biasanya berwarna hijau ya. Kemudian mahkota bunga. Mahkota ini berwarna mencolok dan berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada yang dinamakan putik. Nah, putik ini disebut juga dengan alat perkembangbiakan betina atau yang berfungsi sebagai perempuan ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan benang sari. Di dalam benang sari ini terdapat serbuk sari. Tadi dijelaskan bahwa kalau serbuk sari pada bagian benang sari ini menempel ke kepala putik, bisa dengan bantuan angin, bisa dengan bantuan serangga yang hinggap, nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, ya. Nah, bunga yang memiliki kelima bagian yaitu tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari ini disebut sebagai bunga lengkap. Sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut bunga tidak lengkap.
Misalkan ada bunga yang hanya memiliki bagian putih saja, berarti disebut sebagai bunga tidak lengkap. Ada juga bunga yang hanya memiliki benang sari saja. Kemudian ada pertanyaan, kalau hanya memiliki satu alat perkembangbiakan generatif, misalkan hanya memiliki putik saja atau memiliki benang sari saja, bagaimana bisa menjadi tumbuhan baru, Ustazah? Dengan bantuan angin atau serangga. Misalkan bunga A adalah bunga yang hanya memiliki putik, mahkota, kelopak, dan tangkai. Jadi tidak mempunyai benang sari. Sedangkan bunga B adalah bunga yang tidak memiliki putik. Jadi hanya memiliki tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari. Yang tumbuhan A ini adalah tumbuhan betina dan yang B adalah tumbuhan jantan misalnya gitu ya. Kemudian bisa terjadi fertilisasi atau pembuahan dengan cara bantuan angin. Angin menerbangkan serbuk sari, kemudian serbuk sari yang terbawa angin tersebut menempel di kepala putik tumbuhan betina. Atau sebaliknya, juga dengan bantuan serangga, misalkan lebah atau kupu-kupu. Kupu-kupu hinggap di tumbuhan jantan. Kemudian secara tidak sengaja ada serbuk sari yang terbawa ya, entah menempel di tubuh kupu-kupu tersebut. Kemudian kupu-kupunya hinggap di bunga yang memiliki putik atau bunga betina. Kemudian serbuk sari tersebut menempel di kepala putik. Maka terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Nah, bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Karena ada dua alat perkembang biakan generatif. Nah, seperti itu ya. Sedangkan bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga, jadi hanya memiliki salah satunya saja, itu disebut sebagai bunga tidak sempurna. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang umbi-umbian. Nah, umbi-umbian adalah makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Anak-anak tahu gedok? Nah, itu terbuat dari salah satu umbi, yaitu singkong. Kemudian klepon. Ada klepon yang terbuat dari tepung, ada juga klepon yang bisa dibuat dari ketela. Nah, ya. Berarti sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan umbi sebagai salah satu bahan makanan. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Bahkan ada yang menjadikan salah satu jenis umbi-umbian tersebut sebagai makanan pokok. Orang zaman dahulu ya, karena kesulitan untuk membeli beras, maka menggunakan salah satu umbi-umbian, misalkan singkong atau ketela sebagai pengganti karbohidrat atau sebagai makanan pokok. Karbohidrat sendiri adalah zat pada makanan yang berfungsi untuk mengenyangkan atau memberikan energi. Sebagai negara yang memiliki tanah yang subur, umbi-umbian sangat mudah ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Kita banyak sekali mengenal berbagai jenis umbi. Contohnya adalah ketela, singkong, kemudian ada yang namanya uh, umbi batang, ya. Kemudian banyak sekali gembili, banyak sekali namanya dan banyak sekali jenisnya. Hal itu atau pertumbuhan yang sangat mudah ya, pertumbuhan umbi-umbian yang sangat mudah di Indonesia ini menyebabkan adanya keragaman makanan dari umbi-umbian. Kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang perkembangbiakan dengan spora. Nah, spora adalah alat perkembangbiakan pada tanaman selain melalui biji dan secara tak langsung atau dengan bantuan manusia. Jadi, kotak spora yang sudah matang akan pecah
Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Di dalam kotak spora yang disebut sporangium itu terdapat berjuta-juta bahkan beribu, mungkin banyak sekali spora ya, serbuk spora yang kemudian nanti kotak spora atau sporangium tersebut akan pecah pada waktunya ketika sudah matang. Kemudian kotak spora yang pecah itu butiran-butiran sporanya akan berterbangan tertiup angin kemudian jatuh di tempat tertentu dan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Bisa juga langsung jatuh ke tanah di rumah anak-anak. Jadi muncul jamur baru atau tanaman lumut atau tanaman paku. Nah, seperti itu. Nah, pernahkah kalian mengamati banyak jamur bermunculan di sekitar rumahmu, padahal tidak ada yang menanam? Sering ya anak-anak mendapati seperti ini. Nah, itu adalah bukti bahwa perkembangbiakan dengan spora bisa terjadi begitu saja tanpa bantuan manusia. Banyak sekali keanekaragaman tanaman di sekitar kita ini yang harus kita syukuri. Ada yang berkembang biak dengan spora, ada yang berkembang biak dengan mengenten, ada yang berkembang biak dengan umbi. Nah, itu semua keragaman jenis tumbuhan, keragaman jenis makanan yang dihasilkan dari tumbuhan, itu patut kita syukuri sebagai bukti bahwa kuasa Allah itu sangat nyata. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang cara mencangkok ya. Kalau tadi Ustazah cuman menjelaskan saja tanpa gambar, sekarang bisa kita amati gambarnya. Nah, ini contohnya adalah dahan pada tanaman mangga yang sudah dibersihkan sekitar 5 cm, dikerik ya, dikupas sampai hilang kambiumnya, sampai hilang bagian yang berwarna hijau ya seperti ini, sampai hilang kambiumnya. Kemudian diberi tanah di bagian yang sudah dibersihkan tadi, yang sudah dikerok tadi atau dikerik tadi, diberi tanah, kemudian tanahnya dibungkus dengan sabut kelapa, boleh, dengan plastik, boleh, dengan kantong kresek, boleh. Kemudian ikat yang kuat ya, diikat yang kuat. Supaya apa? Supaya tanahnya tidak berhamburan, tidak keluar. Nah, metode mencangkok ini nantinya pada tanah yang dibungkus ini nantinya akan muncul akar-akar atau seperti tunas. Nah, tunas yang sudah muncul itulah yang nantinya akan dipindahkan ke tanah yang lain atau pot-pot yang lain. Nantinya akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang keragaman. Tadi sudah Ustazah jelaskan sekilas bahwa dengan beragamnya cara perkembangbiakan pada tanaman, beraneka jenis makanan yang dihasilkan dari umbi-umbian, itu merupakan salah satu contoh keragaman. Nah, apalagi contoh keragaman? Banyak sekali contoh